Halo, perkenalkan nama saya Maria Emiliana. Saya dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PPKN kelas 12 bab 3, yaitu kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas dampak negatif dan positif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Sebelum lanjut membahas tentang dampak positif dan negatif di bidang sosial budaya, saya akan menjelaskan apa itu iptek. Iptek terdiri dari 3 kata, yaitu ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ilmu merupakan pengetahuan dari suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau juga bisa disebut kepandaian. Dan teknologi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis. Sehingga iptek adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Kemajuan iptek telah ada dari dulu sampai sekarang dan mempengaruhi di skala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Karena kita akan membahas dampak positif dan negatif di sosial budaya, maka kita akan memperdalam apa itu sosial budaya. Sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Dan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga sosial budaya merupakan segala sesuatu hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. 1. Informasi dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain, hingga informasi tersebut dapat menyebar ke seluruh masyarakat luas dengan menggunakan media-media yang ada seperti WhatsApp. Kemudian dapat juga menggunakan Line, Telegram, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Misalnya, si A berada di kota Bandung dan si B berada di kota Yogyakarta. Mereka dapat saling berkomunikasi melalui gadget dan dapat saling bertukar informasi dan saling bercerita. Bahkan kita juga dapat berkomunikasi dan menjalin pertemanan dengan mereka yang berada di wilayah lain, bahkan di belahan bumi yang lain. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk menjalin pertemanan dengan mereka yang berada di negara lain. Misalnya ada Instagram, ada Line, dan ada juga yang mirip seperti Line adalah KakaTalk. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan dan diterima masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakan dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat sementara dan diterapkan pada masa-masa darurat. Masyarakat sering dibingungkan akan keterlambatan informasi dan membuat masyarakat dirugikan akan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempublikasikan kebijakan serta peraturan dengan media-media yang ada. Misalnya televisi, radio, gadget,
dan internet. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan tentang pemerintahan yang baru, seperti yang terjadi belakangan ini, yaitu diterapkannya kebijakan PPKM. Kemudian tidak lama setelahnya, berita akan kebijakan tersebut dapat cepat kita terima dan dapat kita ketahui lewat media massa, gadget, televisi, dan media lainnya. Yang keempat adalah mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Indonesia semakin dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan kita dapat mengenal dan menambah wawasan kita melalui menonton pertunjukan budaya yang berasal dari daerah lain hingga negara lain. Saat ini, contoh aplikasi yang dapat kita gunakan adalah YouTube. Dengan aplikasi tersebut, kita dapat melihat pertunjukan budaya yang ada di daerah lain, negara lain, dan kita juga dapat membagikan budaya dari negara kita sendiri untuk dapat dikenal hingga ke negara lain. Dengan adanya kemajuan iptek, melahirkan generasi-generasi yang tekun, disiplin, dan bekerja keras sebagai akibat dari kompetisi yang ada di berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya internet, kita dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan kita melalui internet tersebut. Yang keenam, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat melalui jual beli online yang saat ini sudah sangat marak di masyarakat. Kita dapat dengan mudah mencarinya melalui gadget kita, kemudian beberapa saat kemudian barang dapat dengan mudah kita dapatkan. Beberapa contoh aplikasi yang sangat terkenal digunakan oleh masyarakat sekitar adalah Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, perubahan dalam berkomunikasi. Saat ini, orang cenderung berkomunikasi melalui gadget mereka daripada datang langsung untuk berkomunikasi secara tatap muka. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari komunikasi. Di masa pandemi ini, memang kita diwajibkan untuk mengurangi aktivitas tatap muka secara langsung. Namun, jika hal tersebut terus-menerus dilakukan, maka kualitas komunikasi kita akan berkurang dan akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, terciptanya generasi antisosial. Orang-orang yang sudah ketergantungan dengan internet cenderung lebih individualis. Padahal manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki arti, makhluk yang saling membutuhkan bantuan dengan manusia lain. Yang ketiga, gaya pakaian yang mulai berubah. Pada zaman dahulu, masyarakat memiliki gaya pakaian yang lebih sopan dan terjaga sikapnya. Semenjak internet mulai masuk, terdapat perubahan yang sangat signifikan, khususnya dalam cara berpakaian. Seperti baju ala kebarat-baratan, jika baju yang digunakan masih sopan, itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi faktanya, baju yang terlihat kurang bahan juga banyak dikenakan oleh anak muda. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi, di tengah masyarakat kita akan dipandang tidak sopan dan tidak beretika. Dapat memungkinkan juga generasi selanjutnya yang tidak mengenal pakaian tradisional daerahnya. Dampak negatif yang keempat, yaitu menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat dengan mudahnya kita akses di internet.
Jika yang ditiru adalah budaya negatif, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama bagi para remaja dan juga anak-anak. Maka dari itu, kita perlu melakukan filterisasi akan budaya-budaya masuk ke Indonesia, agar kita dapat mengambil sisi positif dari kemajuan iptek dan tidak akan dirugikan akan hadirnya iptek di Indonesia. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iptek mempunyai peranan yang sangat penting di bidang sosial budaya. Munculnya berbagai penemuan-penemuan menjadikan masyarakat lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Akan tetapi, dengan munculnya penemuan-penemuan baru, juga tidak lepas dari dampak negatif yang diakibatkan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus dapat memilah-milah dan memfilternya mana yang baik untuk kita lakukan dan kita terima, dan mana yang akan berdampak buruk bagi kita. Sehingga iptek yang hadir di tengah kehidupan masyarakat saat ini tidak akan meninggalkan ciri khas dan kebudayaan Indonesia.